Sementara itu, di tempat lain, para petinggi aliansi surga giok melakukan rapat darurat. Murid pertama dan murid ketiga, pemimpin aliansi surga giok, duduk bersebelahan. Mereka adalah Dan Li-yeon dan Yong Cheon-myong. Di kursi yang lain, ada pemimpin pelataran utama, yaitu Nam Il-geok. Di sebelahnya, ada pemimpin pasukan darah tersembunyi, yaitu Cheol Geok-jin. Selain mereka, ada juga petinggi lain yang hadir. Pemimpin aliansi surga giok, yaitu Jia Hongcheon, berkata untuk memulai rapat ini. Jo Shin-yun kemudian berkata jika rapat ini untuk membahas surat rahasia yang dikirimkan oleh pemimpin rombongan iblis surgawi. Yo Jong-wol kemudian bertanya mengenai isi surat tersebut. Dan juga, kenapa dirinya tidak mengetahui surat tersebut. Jo Shin-yun membalas jika surat itu sangat rahasia. Yo Jong-wol terlihat tersinggung dengan ucapan Jo Shin-yun. Pasalnya, dirinya adalah pemimpin pelataran rahasia. Sudah seharusnya, dirinya diberitahu surat itu sebelum rapat ini dimulai. Namun, Jo Shin-yun berkata jika ini perintah pemimpin aliansi. Jia Hongcheon kemudian berkata, jika dirinya memang memerintahkan Jo Shin-yun untuk merahasiakan surat tersebut. Yo Jong-wol terlihat kaget. Dirinya merasa tersudutkan. Dan Li-yeon dan Yong Cheon-myong bertanya-tanya. Kenapa gurunya seperti sengaja mempermalukan Yo Jong-wol? Setelah situasinya tenang, Jia Hongcheon menjelaskan isi surat tersebut. Semua orang yang ada di sana terlihat kaget setelah mendengar ucapan Jia Hongcheon. Tak ada yang berbicara sama sekali. Tak lama setelah itu, rapat pun dilaksanakan secara tertutup. Sementara itu, di sisi lain, Li Guak saat ini sudah sampai di depan rumahnya. Dirinya merasa jika ada seseorang di dalam rumahnya. Dirinya kemudian bertanya-tanya. Apakah itu Han So-cheon? Tanpa berpikir panjang, Li Guak pun masuk ke dalam rumahnya. Namun, orang yang ada di dalam rumahnya bukan Han So-cheon. Tapi, mantan pemimpin regu pasukan ke-13, yaitu Seo Jong-myong. Li Guak langsung merasa kecewa. Seo Jong-myong kemudian berbalik, lalu bertanya kepada Li Guak. Sudah lama kita tidak bertemu. Kenapa wajahmu seperti itu? Apa kau tidak senang bertemu denganku? Li Guak kemudian menjawab. Tentu saja, aku sangat senang. Seo Jong-myong kemudian mengajak Li Guak untuk minum-minum. Li Guak pun mengiyakan. Mereka berdua kemudian pergi untuk minum-minum. Setelah sampai di kedai minum, Li Guak menanyakan kabar Seo Jong-myong. Seo Jong-myong kemudian menceritakan kehidupannya di medan perang. Intinya, aktivitas Seo Jong-myong sangat sibuk. Dirinya terus berpindah-pindah tempat. Selain itu, kehidupan di medan perang sangat keras. Setiap harinya, banyak orang yang gugur. Setelah menjelaskan hal itu, Seo Jong-myong menanyakan kabar Li Guak. Li Guak menjawab, jika menjadi ketua regu sangat melelahkan. Tapi, dirinya bisa bertemu dengan orang baru. Li Guak juga berkata, jika dirinya bertemu dengan Mo Yong-shin. Seo Jong-myong kemudian berkata dengan ekspresi wajah menyebalkan, jika Li Guak pandai berbohong. Pasalnya, Mo Yong-shin sulit untuk ditemui siapapun. Tak lama setelah itu, Seo Jong-myong pun tumbang karena terlalu mabuk. Li Guak kemudian menggendong Seo Jong-myong, lalu membawanya ke rumahnya. Saat berjalan, Li Guak pun berpikir. Sepertinya, banyak hal yang sudah terjadi di medan perang. Meskipun Seo Jong-myong terlihat ceria. Namun, hal itu tak bisa menyembunyikan beban yang ditanggungnya. Keesokan harinya, Li Guak pergi ke toko senjata untuk membeli senjata baru yang akan dia bawa ke medan perang. Pemilik toko kemudian berkata, jika pamannya, yaitu Eun Guangho, mengirimkan pesan jika dirinya sudah bertemu dengan Li Guak. Li Guak kemudian tersenyum, lalu menjawab jika itu benar. Pemilik toko senjata kembali bertanya, apakah Li Guak akan pergi lagi? Li Guak menjawab, jika dirinya akan pergi cukup lama. Setelah itu, Li Guak pun melihat-lihat beberapa senjata yang ada di sana. Dirinya kemudian menemukan sebuah benang yang digulung. Li Guak kemudian menanyakan tentang benda tersebut. Pemilik toko senjata kemudian menjawab, jika benang itu jauh lebih kuat dari baja, dan jauh lebih lembut dari benang sutra. Namun, jumlah benang itu tidak banyak.
Hal ini karena jarang ada orang yang menggunakannya. Setelah mendengar hal itu, Li Gua pun membelinya. Setelah dirasa tak ada benda yang menarik perhatiannya lagi, Li Gua pun pergi dari toko senjata, lalu berjalan menuju markas pasukan ke-13. Saat berjalan, Li Gua bertemu dengan Qi Jinfi. Qi Jinfi memberitahu Li Gua jika ada seseorang yang menyuruhnya untuk pergi ke pelataran dalam. Hal ini untuk persiapan ke medan perang. Tanpa berpikir panjang, Li Gua pun pergi ke pelataran dalam. Suasana di pelataran dalam cukup menegangkan. Li Gua dan orang-orang yang akan pergi ke medan perang berbaris dengan rapih. Sementara itu, di atas podium terlihat Yong Cheon-myong sedang memberikan sambutan. Di belakangnya terlihat Seo Jong-myong dan beberapa orang penjaga. Yong Cheon-myong mengeluarkan tenaga dalamnya saat memberikan sambutan. Orang-orang yang ada di sana merasa takjub dengan kekuatan Yong Cheon-myong. Setelah berbicara di atas podium, Yong Cheon-myong kemudian turun, lalu menemui setiap pemimpin pasukan yang akan ikut dengannya ke medan perang. Setiap pemimpin pasukan merasa senang saat bertemu dengan Yong Cheon-myong. Bagaimanapun juga, Yong Cheon-myong adalah murid pertama pemimpin aliansi Surga Giok. Yang berarti, Yong Cheon-myong adalah calon pemimpin aliansi Surga Giok di masa depan. Sampai akhirnya, Yong Cheon-myong bertemu dengan Li Gua. Li Gua kemudian memperkenalkan dirinya kepada Yong Cheon-myong. Wajah Yong Cheon-myong seketika berubah ketika mendengar nama Li Gua. Menyadari hal ini, Li Gua pun bertanya, apakah dirinya melakukan kesalahan? Yong Cheon-myong kemudian menjawab, jika Li Gua tidak melakukan kesalahan. Hal ini karena dirinya sedang memikirkan hal lain. Seo Jong-myong merasa penasaran dengan tindakan aneh Yong Cheon-myong. Setelah menemui semua pemimpin pasukan, Yong Cheon-myong pun mengumumkan jadwal keberangkatan ke medan perang, yaitu 3 hari lagi. Tiba-tiba saja, seorang wanita cantik menemui Yong Cheon-myong. Dan, wanita tersebut adalah Yul Seon. Semua orang yang ada di sana terlihat takjub dengan kecantikan Yul Seon. Namun, Li Gua tak sempat melihatnya. Hal ini karena Li Gua sedang mengobrol dengan Seo Jong-myong. Seo Jong-myong bertanya kepada Li Gua, apakah dirinya benar-benar akan pergi ke medan perang? Jika Li Gua belum siap, dirinya bisa menemui Ma Eng-hicheon dan membatalkan keberangkatan pasukan ke-13. Li Gua kemudian menjawab, jika dirinya tak keberatan untuk pergi ke medan perang. Seo Jong-myong kemudian menghela nafasnya, lalu bertanya dengan ekspresi wajah serius, apakah ada masalah antara kau dan Yong Cheon-myong? Li Gua kemudian menjawab, jika dirinya tidak tahu. Dirinya bahkan baru pertama kali bertemu dengan Yong Cheon-myong. Setelah mendengar hal itu, Seo Jong-myong pun pergi dari sana. 2 hari kemudian, malam sebelum keberangkatan, Li Gua saat ini sedang duduk seorang diri. Dirinya benar-benar merasa penasaran. Setiap dia pulang ke rumah, rumahnya selalu bersih. Seolah-olah ada seseorang yang sudah membersihkannya. Li Gua kemudian bertanya-tanya, apakah ini ulah Han So-cheon? Besok, dirinya akan pergi ke medan perang. Di medan perang, dirinya tak tahu apa yang akan terjadi. Li Gua tak bisa memastikan kapan dirinya akan bertemu dengan Han So-cheon lagi. Keesokan harinya, Li Gua dan pasukan ke-13 bergegas untuk menaiki kapal. Perjalanan menuju medan perang akan segera dimulai. Di sisi lain, Yul Seon mengantarkan kepergian Yong Cheon-myong. Yul Seon berkata, agar Yong Cheon-myong berhati-hati selama di medan perang. Namun, Yul Seon tak menatap Yong Cheon-myong dengan tulus. Pandangan Yul Seon justru tertuju ke arah Li Gua. Dirinya masih belum bisa melupakan Li Gua. Yong Cheon-myong menyadari hal ini. Namun, dirinya memilih diam dan menahan amarahnya sambil berjalan menuju kapal. Tak lama setelah itu, kapal pun melaju. Perjalanan menuju medan perang pun dimulai. Beberapa menit kemudian, pasukan darah tersembunyi tiba di dermaga. Nampaknya, mereka akan pergi ke medan perang secara terpisah. Dan, di antara mereka ada Han So-cheon. Beberapa jam kemudian, Yong Cheon-myong berdiri sambil melihat langit. Seseorang tiba-tiba saja memeluknya dari belakang. Orang itu adalah Seo Jong-myong. Seo Jong-myong kemudian bertanya,
Kenapa kau ikut pergi ke medan perang? Kau bisa menjadi pemimpin aliansi tanpa perlu pergi ke medan perang. Yong Cheon Myeong kemudian menjawab. Jika dirinya tak ingin diam saja, dan menjadi pemimpin aliansi tanpa pencapaian apapun. Sementara itu, Lee Guak saat ini sedang merasa bimbang. Hal ini karena dirinya melihat Yul Seon saat di dermaga. Dirinya kemudian sadar, jika alasan Yong Cheon Myeong terlihat membencinya, kemungkinan besar karena Yul Seon. Yong Cheon Myeong pasti mengetahui, jika Yul Seon adalah mantan kekasihnya. Lee Guak kemudian berharap, jika hal ini tak akan menjadi masalah besar. Sementara itu, anggota pasukan ke-13 yang lain terlihat sedang bersantai. Cheon Wol terus membaca buku seni bela diri yang diberikan oleh Lim Sobo. Sementara itu, Seok Yo Cheon yang sedang kesal karena tak ada aktivitas, mencoba mencari Lee Guak. Ki Jinvi yang sedang bersantai kemudian berkata, jika Lee Guak sedang berdiri sendirian di dek kapal. Seok Yo Cheon kemudian merasa khawatir, dan berpikir, jika Lee Guak kemungkinan besar sedang memikirkan Yul Seon. Namun, Seok Yo Cheon salah paham. Lee Guak tidak memikirkan Yul Seon. Tapi, Lee Guak terus memikirkan Han So Cheon. Lee Guak terus bertanya-tanya dalam hatinya. Bagaimana keadaan Han So Cheon saat ini? Tiba-tiba saja, Jeon Ok menghampirinya. Jeon Ok kemudian bertanya, apa yang sedang kau pikirkan? Lee Guak kemudian menjawab, tidak, aku tidak memikirkan apapun. Jeon Ok kembali berbicara. Apakah kau sedang memikirkan Yul Seon? Tidakkah kau lihat, Yul Seon sekarang sudah menjadi pacar tuan muda Yong Cheon Myeong. Hal ini terjadi karena kau lemah. Seorang pria harus kuat dan memiliki tujuan yang besar. Bangunlah. Berapa lama lagi kau akan terus menjadi prajurit aula luar? Lee Guak kemudian menjawab dengan nada acuh tak acuh. Aku sudah melupakan Yul Seon. Jadi, jangan terus membicarakannya. Jeon Ok terlihat kaget. Pasalnya, Lee Guak sangat sulit ditebak. Beberapa hari kemudian, mereka semua turun dari kapal, lalu melakukan perjalanan melewati jalur darat. Tempat yang mereka tuju adalah benteng di perbatasan. Namun, di sepanjang jalan, terlihat beberapa orang yang tergeletak di pinggir jalan. Orang-orang itu adalah korban perang. Seo Jong Myeong berkata kepada Yong Cheon Myeong, jika itu adalah pemandangan umum di medan perang. Jadi, jangan terlalu dipikirkan. Meskipun begitu, beberapa orang terlihat ketakutan melihat pemandangan ini. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya sampai di benteng perbatasan. Seorang pria kemudian menyambut Yong Cheon Myeong. Pria itu mempersilahkan Yong Cheon Myeong dan semua orang yang datang untuk beristirahat di dalam benteng. Saat akan masuk ke dalam benteng, Seo Jong Myeong menakut-nakuti Lee Guak. Selamat datang di medan perang. Ini adalah pemandangan yang sebenarnya di medan perang. Lee Guak kemudian menjawab, jangan terus menakut-nakutiku. Setelah itu, mereka semua masuk ke dalam benteng, lalu beristirahat. Keesokan harinya, karena belum ada aktivitas, Lee Guak pun memutuskan untuk berkeliling di sekitar benteng. Lee Guak kemudian pergi ke pasar gelandangan. Di pasar gelandangan, banyak gelandangan yang bisa disewa untuk menjadi tentara bayaran. Beberapa gelandangan terlihat duduk di pinggir jalan, menunggu seseorang untuk mempekerjakannya. Lee Guak melihat mereka satu persatu. Beberapa gelandangan terlihat tidak punya kemampuan. Sementara itu, beberapa gelandangan lain melebih-lebihkan kemampuannya. Tiba-tiba saja, beberapa gelandangan menghampiri Lee Guak. Mereka mencoba merampok Lee Guak. Lee Guak berusaha memperingatkan mereka. Namun, mereka tetap berusaha merampoknya. Merasa tak didengar, Lee Guak pun mencengkeram tangan salah satu gelandangan yang mencoba merampoknya. Gelandangan itu berteriak kesakitan. Para gelandangan yang lain terlihat kaget. Pasalnya, Lee Guak terlihat lemah, tapi bisa membuat gelandangan itu berteriak kesakitan. Tiba-tiba saja, dua orang gelandangan menyerang Lee Guak. Mereka berdua berusaha membebaskan rekannya. Namun, dengan sigap Lee Guak menghindari serangan mereka. Lee Guak sadar jika mereka sangat lemah. Maka dari itu, dirinya melawan mereka tanpa menghunus pedangnya sama sekali. Lee Guak kemudian menghajar kedua gelandangan itu dengan tangan kosong.
Kedua gelandangan itu pun terpental, lalu pingsan. Para gelandangan lain kaget melihat kejadian ini. Pasalnya, kedua gelandangan yang Li Gua kalahkan adalah gelandangan yang cukup kuat. Dan, Li Gua mengalahkan kedua gelandangan itu hanya dengan tangan kosong. Tiba-tiba saja, seorang gadis muncul dari balik kerumunan para gelandangan. Gadis itu bernama Yeom Soso. Yeom Soso kemudian berteriak, menghina semua gelandangan yang ada di sana. Salah seorang gelandangan yang bernama Go Uchang tersinggung dengan ucapan Yeom Soso. Go Uchang kemudian meminta agar Yeom Soso menarik semua kata-katanya, lalu meminta maaf kepada semua gelandangan yang ada di sini. Namun, Yeom Soso menolaknya. Yeom Soso malah menghina Go Uchang. Go Uchang benar-benar marah. Dirinya kemudian menyerang Yeom Soso. Namun, serangan Go Uchang tiba-tiba terhenti. Go Uchang tak bisa menggerakkan tubuhnya. Seorang wanita tua kemudian muncul di belakang Yeom Soso. Wanita tua itu kemudian mengangkat tangannya. Dirinya lah yang sudah menghentikan serangan Go Uchang. Li Guak dan semua gelandangan yang ada di sana terlihat kaget. Pasalnya, itu adalah teknik telekinesis. Sebuah teknik yang bisa menggerakkan apapun hanya dengan kontrol pikiran. Tak lama setelah itu, Go Uchang pun berputar. Go Uchang akhirnya tumbang. Yeom Soso tertawa terbahak-bahak melihat ketidakberdayaan Go Uchang. Sementara itu, para gelandangan yang ada di sana merasa takut dengan wanita tua tersebut. Yeom Soso dan wanita tua itu kemudian menghampiri Li Guak. Yeom Soso lalu menanyakan identitas Li Guak. Li Guak kemudian menjawab, jika dirinya adalah prajurit aula luar dari aliansi surga Giok. Setelah mendengar hal itu, Yeom Soso pun memperkenalkan dirinya, dan juga memperkenalkan wanita tua yang ada di belakangnya. Wanita tua itu bernama Jeong Wai Hyeon. Dan, julukan Jeong Wai Hyeon adalah Nenek Roh. Li Guak dan semua gelandangan yang ada di sana kaget setelah mendengar nama Nenek Roh. Pasalnya, Nenek Roh sama seperti si tinju gila. Keduanya adalah 8 seniman bela diri hebat yang tak masuk ke dalam sekte apapun. Terlebih, Nenek Roh pernah bertarung melawan si tinju gila. Meskipun kalah, setidaknya Nenek Roh masih bisa selamat. Hal ini juga menandakan, jika kekuatan Nenek Roh tidak terlalu jauh dengan kekuatan si tinju gila. Nenek Roh kemudian bertanya kepada Li Guak, kau memiliki seni bela diri yang cukup bagus. Dari mana kau mempelajarinya? Li Guak kemudian menjawab, aku tidak punya guru. Aku berlatih seorang diri. Nenek Roh kemudian terdiam. Tadi, dirinya melihat Li Guak mengalahkan 2 gelandangan dengan mudah. Tak hanya itu, Li Guak juga memiliki tenaga dalam yang cukup banyak. Nenek Roh berpikir, jika hal itu tidak mungkin dicapai dengan berlatih seorang diri. Nenek Roh juga merasa, jika Li Guak akan menjadi ancaman untuknya di masa depan. Pikiran jahat kini muncul di benaknya. Dirinya harus menyingkirkan Li Guak. Namun, tiba-tiba saja, beberapa orang penjaga datang. Mereka adalah para penjaga yang bertugas untuk menjaga area di sekitar benteng perbatasan. Pemimpin para penjaga itu kemudian memperingatkan Nenek Roh agar tidak melakukan tindakan kekerasan di sekitar benteng. Mendengar peringatan itu, Nenek Roh pun mengungkapkan identitasnya. Pemimpin para penjaga itu kaget. Nenek Roh bukan tandingannya. Dirinya bisa kalah jika bertarung melawan Nenek Roh. Maka dari itu, pemimpin para penjaga itu pun berbicara dengan sopan dan menanyakan tujuan Nenek Roh datang ke sini. Nenek Roh kemudian menjawab, jika dirinya mencari si tinju gila. Nenek Roh mendapat informasi, jika si tinju gila sedang berada di sekitar sini. Pemimpin para penjaga itu kemudian berkata, jika dirinya siap membantu mencari si tinju gila. Nenek Roh pun setuju, dan berjanji tak akan membuat keributan lagi di sekitar sini. Yeom Soso kemudian berkata kepada Nenek Roh, jika Li Guak sudah menghilang. Nenek Roh kemudian menghela nafasnya dan berkata, jika Li Guak sangat beruntung. Jika penjaga itu tidak datang. Mungkin, sekarang dirinya sudah menyingkirkan Li Guak untuk selamanya. Sementara itu, Li Guak menghela nafasnya setelah diam-diam kabur. Dirinya berpikir, jika sifat Yeom Soso dan Nenek Roh sangat jahat. Akan sangat merepotkan jika berurusan dengan orang seperti itu. Saat ini, hal yang membuat Li Guak khawatir bukan mereka berdua. Tapi,
si tinju gila. Dirinya masih merasa takut jika harus bertemu lagi dengan si tinju gila. Keesokan harinya, Seo Jong-myeong memanggil Li Guak dan John Ok. Seo Jong-myeong kemudian memberikan misi kepada Li Guak. Misi itu adalah membantu John Ok. Misi ini seharusnya dilakukan oleh Balai Intelijen Surgawi. Namun, karena kekurangan orang, Li Guak pun ditunjuk untuk membantu John Ok. Alasannya karena Li Guak dan John Ok sudah saling kenal. Setelah mendengar hal itu, Li Guak pun mengiyakan dan bersedia untuk membantu John Ok. Mereka berdua kemudian meninggalkan ruangan Seo Jong-myeong.